warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sore hari ini? Semoga kesehatan semoga kita semua. Oke, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bis-sabri. Amin. Semoga Allah menerima doa kita semuanya. Alhamdulillah, mari anak-anak pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga Allah bisa memperkenankan kita untuk bertatap muka bertemu di dalam pembelajaran hari ini. Oke, pada hari ini kita akan mencoba mempelajari 3 materi. Yang pertama azan, yang kedua iqamah, dan yang ketiga panggilan atau pelaksanaan dari azan dan iqamah, yaitu sholat. Oke, pertama, apa di sini ada yang sudah tahu apa itu azan? Oke, kalau belum mengetahui, Bapak jelaskan. Azan itu Bapak sudah tulis di sini. Azan adalah panggilan ibadah untuk umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Jadi azan itu panggilan untuk kita semuanya untuk melaksanakan sholat. Jadi intinya kalau misalnya kita mendengarkan suara azan, kita harus bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat. Sholat yang mana? Bukan sholat duha, bukan sholat lain, yaitu sholat fardu yang 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Lalu apa sih lafaz azan itu? Bagaimana? Jadi lafaz azan itu ada yang sudah tahu? Pasti sudah mengetahui, tapi mungkin ada yang belum hafal, ada juga yang sudah hafal. Ada yang sering azan di rumahnya di sini? Udin? Oke, bagus. Jadi Bapak tuliskan di sini dan kalian coba hafalkan, yaitu Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 1 kali, la ilaha illallah. Jadi untuk salat subuh ditambah as-salatu khairun minan naum, gitu. Ya. Coba kalian hafalkan azan itu untuk kalian coba di rumah. Untuk pertama latihan dulu saja. Terus bila mana sudah kalian bisa, suara kalian sudah enakan, baru kalian coba di masjid. Gitu. Lalu apa sih jawaban ketika kita mendengar suara azan? Oke, yang pertama, bila kita mendengar Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, seperti itu pula hayya 'alas shalah. Jadi kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ayat 8 juga seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan terakhir Allahu Akbar sama seperti itu, la ilaha illallah juga sama, untuk salat khairun minan naum. Jadi jawabannya itu serta. Lalu doa setelah azan. Doa setelah azan itu panjang. Kalian coba nanti Bapak kasih tahu tulisannya, sekarang Bapak bacakan dulu saja, yaitu Allahumma rabbana hadita wa salatil qa'im hadis sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa syafa'atu wa lana tarafi'ah wa qatu maqaman min yadi wa anda inna taratu bi'imad. Itu. Jadi coba kalian hafalkan juga doa setelah azan karena banyak faedahnya. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita di masjid atau kita di rumah sholat sama keluarga? Ketika selepas azan akan iqamah, pas pertengahan iqamah, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, sebelum ke sana Bapak menjelaskan dulu apa itu iqamah. Jadi iqamah itu panggilan
untuk umat Islam bahwa ibadah sholat akan segera dimulai. Seperti itu. Jadi bedanya, kalau ini untuk menunaikan sholat fardu, kalau ini setelah di masjid, sholat yang akan dimulai dipanggil dengan iqamah. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika azan dan iqamah, pertengahan azan dan iqamah? Oke, yang harus kita lakukan itu berbanyak berdoa. Karena apa? Di waktu itu, waktu yang sangat mustajab, Allah mengabulkan doa-doa kita. Gitu, ya. Oke, yang terakhir, itu mungkin yang terakhir, itu tentang azan dan iqamah. Jadi intinya pelajaran yang bisa kita ambil pada pembelajaran azan dan iqamah yaitu kita harus cepat-cepat bergegas ke masjid ketika ada suara azan. Karena bila mana kita tidak bergegas, kita akan mendapatkan yang namanya dosa. Karena kita melalaikan yang namanya panggilan azan. Lalu ketika kita iqamah, berbanyaklah ketika kita pertengahan antara iqamah dan azan ada waktu senggang, berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu waktu yang sangat mustajab, Allah mengabulkan doa kita. Lalu kita beranjak ke sholat fardu. Oke. Jadi sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya, terutama bagi kita yang sudah balik. Jadi di sini mungkin kelas 5 atau kelas 4 atau paling kelas 4 mungkin ada yang sudah balik, itu perempuan biasanya. Jadi kalian wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau misalnya kalian sudah balik tidak melaksanakan sholat, akan terkena yang namanya dosa dan akan masuk neraka. Jadi takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa aja syarat-syarat sholat? Yang pertama, sholat yaitu kesucian tempat, pakaian, dan tempat sholat kita. Jadi ketika kita akan sholat, pastikan baju kita, tempat kita, dan pakaian kita suci dari berbagai najis. Lalu tempat mengetahui waktunya sholat. Jadi jangan sampai ketika kita belum waktunya sholat, kita sudah melakukan yang namanya sholat. Jadi tunggu dulu yang namanya azan untuk pemanggilan sholat fardu. Lalu menutup aurat dan menghadap ke Ka'bah. Jadi jangan sampai kita sholat kemana saja, gitu. tidak menghadap ke tempat semestinya, gitu. Dan menutup aurat kita. Jadi aurat perempuan itu sama laki-laki berbeda. Untuk laki-laki itu dari bawah lutut sampai tas besar, ya kita harus tutup itu semuanya. Gitu. Lalu waktu sholat kita ada berapa sih? Mungkin di sini ada yang sudah tahu, namun pura-pura tidak tahu dan tidak melaksanakannya. Ya, banyak kok di sini kalau tahu ya. Jadi waktu sholat fardu itu ada 5. Yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, dan yang terakhir subuh. Oke. Lalu rukun sholat itu ada berapa sih? Ada yang sudah tahu? Rukun sholat itu ada 12. Yang pertama niat, dan berniat jika ingin sholat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu, bila tidak mampu duduk, bila tidak mampu lagi berbaring, dan tidak mampu lagi tengkurap atau dengan bahasa isyarat, dan tidak mampu lagi ya sudah disalatkan saja. Itu lalu membaca Al-Fatihah, kita wajib membaca Al-Fatihah. Lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salam dan tertib. Jadi melaksanakannya itu berurutan, tidak asal. Seperti itu. Lalu apa sih sunah-sunah sholat? Sunah-sunah sholat sangat banyak. Di antaranya membaca doa kita, membaca qunut dan sebagainya. Lalu sholat itu bagaimana sih supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi selain kita mengetahui ilmu yang sudah kita pelajari seperti fikih ini, kita tahu wajib atau fardu sholat,
bagaimana syarat-syarat sholat, bagaimana kita sholat, waktu-waktu sholat. Selain kita mengetahui pengetahuan itu, kita juga harus khusyuk dalam sholat. Jadi khusyuk itu kita berkonsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu cara supaya kita khusyuk dalam sholat yaitu guru bapak berkata, jadi kita sebagai umat, sebagai manusia yang lemah, susah untuk mencapai maqam khusyuk. Jadi ketika sebelum kita khusyuk, kita beristighfar terlebih dahulu supaya Allah melindungi kita dari berbagai syaitan membuat kita tidak khusyuk seperti itu. Dan kita khusyuk dalam sholat kita. Jadi mungkin itu ringkasan pembelajaran pada hari ini. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini itu yang pertama, ketika kita mendengar suara azan, karena kita sudah mengetahui bahwa azan itu panggilan sholat, kita bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, ketika kita sedang menunggu antara azan dan iqamah, berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu waktu mustajab untuk Allah mengabulkan doa kita. Terus yang ketiga, sholatlah meskipun kalian belum balik, belajar untuk sholat. Ketika sudah balik kalian terbiasa, apalagi ketika balik Allah sudah menghitung pahala kita berbuat salah, Allah catat salah dan dicatat ke dalam amal keburukan. Ketika berbuat baik, Allah catat amal baik dan akan dicatat ke dalam catatan kebaikan. Sehingga untuk yang baik terutama laksanakanlah sholat tersebut dan menjadi kewajiban kalian semuanya. Mungkin hanya itu untuk pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dan kita menulis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.